Saya hari ini pengen kasih satu insight kepada teman-teman semua yang saat ini lagi shock ya, karena fotonya sama footage-nya tuh banyak sekali yang di-approve, tapi semuanya masuk ke data licensing. Dan ini menanggapi juga dari komentar sebelumnya bahwa sekarang Shutterstock tuh kayaknya gampang ya, approve-nya gampang gitu. Nah, kemarin ada satu pertanyaan bagus dari Mas Husni, mungkin namanya ini adalah Husni ya, karena nickname-nya seperti itu. Apakah foto yang masuk data licensing itu memang kurang bagus daripada yang masuk portofolio Shutterstock ya? Apakah, bahkan kemarin ada yang tanya, Mas, foto saya tuh sebusuk itu kok sampai bisa masuk ke data licensing? Kenapa sih nggak bisa masuk ke Shutterstock portofolio? Nah, hari ini saya mau kasih teman-teman satu insight tentang industri beyond Shutterstock, yang juga sempat saya bahas tentang kontributor fund, kemudian ada data licensing berkali-kali. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel YouTube saya dan kemudian nonton video ini, mudah-mudahan apa yang saya sharingin hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. So stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi, alhamdulillah ngomong-ngomong, kemarin akun Shutterstock saya sudah kereset. Dan ada foto pertama laku 10 sen. Sudah laku, itu menghiasi lembaran baru pasca di reset. Nah sekarang ini kan jam 8.04, terus sekarang tanggal 3 ya. Tanggal 3 hari Minggu. Itu biasanya nanti uangnya akan masuk di hari Selasa mungkin ya, itu akan masuk ke PayPal. Nah nanti Selasa begitu dia masuk ke PayPal saya, langsung saya withdraw hari Selasa karena weekdays. Nah buat teman-teman yang juga sama-sama payout, yuk weekdaysnya payoutnya pada waktu weekdays saja, biar kayak withdraw hari ini, besok siang jam 1, jam 2, bahkan kadang-kadang pernah yang jam 10 pagi juga sudah masuk. Gitu ya. Selamat sekali lagi buat yang sudah payout, silahkan nikmati rezekinya, silahkan berinvestasi di investasi apapun yang teman-teman pahami betul ya. Oke. Sekarang kita masuk ke masalah yang namanya sebuah rumor, walaupun saya juga merasakan itu sebagai sebuah fakta, bahwa approve di Shutterstock itu sekarang sangat mudah. Karena yang bisa masuk portofolio Shutterstock, masuk portofolio Shutterstock, yang bisa masuk data licensing. Jadi si Shutterstock ini kayak punya second option nih, buat karya-karya foto dan footage kita yang terasa tidak sesuai dengan kebutuhannya platform Shutterstock, ini dibikinin sama platform ketiga, namanya data licensing, kurang lebih begitu ya, secara teorinya. Lalu, apakah yang masuk ke data licensing itu fotonya adalah foto-foto sampah, foto-foto busuk? Itu sebenarnya kata-kata saya untuk memudahkan dalam teman-teman berpikir, kalau yang masuk ke Shutterstock, ya Shutterstock, yang tidak, anggaplah ini foto-foto buangan. Tapi sebenarnya tidak demikian. Nah, ini berita bagus buat kita semua. Bahwa kemarin pada waktu di Bali, saya diperkenalkan sama ChatGPT, di mana ChatGPT ini ada yang berbayar. Jadi dia ada yang gratisan. Kalau gratisan cuma kayak ngetik doang. Cuman yang berbayar ini, saya bisa nulis tuh, misalnya, saya kan kemarin ke Bali lagi cari tanah ya. Kita bermimpi untuk bisa bikin villa di Bali gitu. Itu saya bilang begini kepada si ChatGPT itu. I want to have a villa in the middle of rice field with a cute kitten. Jadi saya tuh suka sekali kucing, maka bahkan sampai chat promptnya di ChatGPT itu saya masukin cute kitten. Itu jadilah foto seperti ini. Nah, saya jadi sama Nina jadi punya kayak gambaran, oh mungkin villa kami besok di Bali bentuknya kurang lebih seperti ini. Lalu, kalau teman-teman perhatikan foto ini ya secara detail, ini ada foto kucing, ada foto kolam renang, ada tekstur air, ada background sawah, ada background shrub atau ilalang, ada background langit, kemudian 3D artis rumah, lampu, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali objek di dalam foto yang sedang teman-teman lihat hari ini. Oke? Teman-teman sudah lihat ya? Sekarang kita kembali lagi. Tahukah teman-teman bahwa foto itu adalah bikinan artificial intelligence, di mana penyedia kucingnya bisa saya, background airnya bisa teman-teman, background sawahnya bisa orang X, langitnya orang Y,
kemudian 3D modelnya bisa dari 3D artis seorang arsitek atau interior atau 3D artis di negara A, itu dikompil jadi satu. Grek, jadilah foto ini. Maka ketika foto ini sudah terjadi, wajar sekali ketika saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kling $28 masuk. Kling $32 masuk. Hanya dari satu kali download. Ini baru dari ChatGPT ya. Ini yang langganan $20 per bulan. Kalikan 12, $240 atau sekitar 3,5 juta per tahun. Dari satu orang. Bagaimana kalau satu orang bayar 3,5 juta per tahun? Bagaimana ketika ada 1 juta orang yang membayar per tahun? Artinya ChatGPT punya uang, ChatGPT juga punya uang untuk membayar foto-foto buangan dari Shutterstock. Tadi foto sampah yang blur, foto sawah yang blur, foto tekstur air yang tidak sesuai dengan Shutterstock, foto kucingnya, foto langitnya, dan lain sebagainya yang masuk ke data licensing. Dari situlah uang teman-teman berasal. Lalu, saya kemarin juga diperkenalkan lagi sama Photoshop. Tapi ini Photoshopnya adalah Photoshop AI. Jadi bukan Photoshop yang biasa ya. Photoshopnya adalah Artificial Intelligence, di mana sahabat saya itu langganan langsung 1 tahun. Langganan 1 tahun itu kenanya adalah sekitar $800 atau kurang lebih 12 juta. Dimana memang teman saya profesional fotografer, dia bekerja, memang setiap hari pakai Photoshop, maka belilah dia Photoshop AI. Pada waktu itu konsepnya adalah motret komodo di Pulau Komodo, cuman kaki, tangan, ekornya itu kepotong. Jadi ini karena cepet-cepetan dengan lensa zoom ya, 200 mili ya, crack gitu. Terus kemudian dia presentasi, waduh saya kurang nih foto komodonya kurang utuh gitu. Akhirnya dia masukin data Komodo leg, Komodo tails, in Komodo Island, dan lain sebagainya, kurang lebih promnya seperti itu. Itu kebuka semua tuh, krek gitu. Jadilah foto komodo full. Ini dari Photoshop. Nah, tadi ada ChatGPT, bayar 3,5 juta per tahun. Ada Photoshop AI, bayar 12 juta per tahun. Nah, teman-teman semua, yang namanya data licensing itu penggunaannya untuk ini ke depan. Dan inilah masa depan dari dunia stok fotografi. Akankah Shutterstock punah? Bisa saja, namanya perusahaan bisa saja. Saya sendiri sudah perusahaan sudah saya tutup tuh mungkin ada 2 perusahaan saya tutup. Karena macam-macam, ada yang bangkrut, ada yang sudah tidak rely dengan masa sekarang dan lain sebagainya. Nah, ini sama seperti Mark Zuckerberg itu awalnya membuat Facebook, kemudian dia membeli Instagram, kemudian dia membeli WhatsApp. Apakah Facebook sekarang peminatnya sudah berkurang? Jelas dong. Sekarang semuanya sudah pindah ke Instagram, TikTok mungkin ya. Cuma kan TikTok bukan perusahaannya Meta ya. Ini adalah Facebook sama Instagram. Lalu ketika si Shutterstock ini membuat sebuah bisnis lanjutan, stok fotografi, tapi bukan lewat Shutterstock. Bisa saja sekarang, bahkan sudah ada ya, namanya Shutterstock AI. Ini sudah masuk. Nah dengan begitu, maka data-data atau foto-foto footage yang kita produksi, yang kemudian masuk data licensing, kemudian teman-teman juga masuk data licensing, dan teman-teman saat ini punya perspektif bahwa masuk data licensing itu berarti foto saya busuk, foto saya jelek. Tunggu guys, kita akan masuk ke bisnis 5.0, di mana semuanya pakai artificial intelligence, maka disinilah kita nanti akan cari uang. Disinilah kita akan mendapatkan uang secara dunia maya, gelondongannya gede. Kalau teman-teman pernah nonton video saya ini ada orang besar nih di belakang ini. Nah kemarin saya makanya ketika ChatGPT saya ngobrol sama teman saya di Bali. Ini kira-kira siapa sih sebenarnya orang di belakang ini? Ternyata jawabannya masih sama dengan vlog saya. Salah satu investornya tetap aja Elon Musk. Jadi Elon Musk itu sekarang lagi gelontorin duit banyak sekali untuk mendeteksi semua foto-foto AI itu. Baik untuk keperluan Teslanya dia, untuk pengenalan artificial intelligence mobil Teslanya dia, sampai untuk keperluan ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya berharap teman-teman tuh sudah tidak perlu khawatir lagi. Mau itu masuk Shutterstock platform boleh, mau masuk data licensing boleh. Saya ini ya, dari data licensing kan kemarin saya pernah share, saya punya 45 stok yang sudah masuk ke data licensing. Justru menurut saya, ini sebaiknya ditambah, kalau perlu sampai 5.000 stok data licensing. Karena dari 45 stok aja saya sudah dapat $60 kalau nggak salah. Ini besar sekali. $60 hanya dari 45 stok itu besar sekali guys. Lalu ya,
Kenapa sekarang data demografinya belum jelas? Kalau misalnya kita lihat di Shutterstock kan, saya pernah liatin tuh, yang ini dari Norwegia, ini dari Tunisia, dari Amerika, dari Jakarta, segala macam petanya ada. Nah, kenapa Shutterstock ini nggak ada? Kenapa AI ini belum ada data demografi petanya? Karena ini robot, guys. 100% robot. Saya pernah bikin konten kok. Pembeli kita tuh sebenarnya adalah robot. Itu saya pernah ada. Maka teman-teman bisa nonton lagi vlog yang sebelumnya tentang pembeli kita adalah robot. Lalu, ya saya cuman berusaha ya untuk membuat teman-teman hatinya lebih tenang ketika teman-teman fotonya masuk ke data licensing. Kalau teman-teman pikirannya konvensional, ya teman-teman maunya pokoknya mantep, pokoknya saya harus masuk platform Shutterstock. Itu kalau teman-teman hidupnya hanya di zaman ini. Tapi kalau teman-teman masih mau hidup 30 tahun lagi dari sekarang, harusnya teman-teman mengucap syukur alhamdulillah ketika teman-teman fotonya atau footage-nya masuk data licensing. Sekarang kita bicara root awal dari sebuah ebook saya yang namanya Jualan Foto dengan Shutterstock. Saya, secara personal, itu benar-benar membuat sebuah ebook yang kepengen mencuci otaknya teman-teman ini. Untuk sebelum makan, ya tentu ada baca doa ya. Foto, upload. Foto, upload. Foto, upload. Itu ebook pertama itu karena basic ya. Itu isinya cuma nge-brainwash terus. Teman-teman akan ayo guys, ini intinya daripada handphone itu dipakai buat main game. Upload stok foto, upload stok foto, upload stok foto. Buat siapa? Buat yang penghobi foto. Kalau yang bukan penghobi foto, nggak suka, ya sudah jangan beli ebook itu. Tapi kalau teman-teman suka motret, suka traveling, teman-teman suka bikin footage-footage lucu-lucuan, itu daripada cuma jadi stok sampah di handphone yang kemudian dalam waktu 2,5 tahun mungkin dihapus, di-delete. Upload guys, terus. Nah, hadirlah ebook kedua, namanya Shutterstock. Ini udah ngomong nih masalah technical, nulis deskripsinya, komposisinya, teksturnya, bayangannya dari mana, ini ngomong semua. Karena kalau teman-teman cuman asal suka, ya boleh lah di awal-awal boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman udah suka, teman-teman harus kuasai ilmu fotografinya. Karena dipercaya atau tidak, yang namanya bisnis itu, kualitas tetap nomor 1. Maka kalau kita bikin karya nggak boleh asal-asalan. Mungkin tidak laku hari ini, tapi mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu akan membuahkan hasil. Ini bisnis bukan untuk orang-orang yang tidak sabaran. Maka, teman-teman yang masih kerja, silahkan kerja. Teman-teman yang masih bisnis, silahkan bisnis. Tapi kalau teman-teman yang kerja, yang bisnis, kok punya hobi sama dengan saya di bidang fotografi, yuk guys, kita kumpulin stok foto, kita laku alhamdulillah hari ini ya disyukuri, besok pagi disyukuri, mau lakunya 4 tahun lagi disyukuri. Yang penting upload terus, karena dulu ya, Shutterstock itu kan mulai tahun 2005. Saya baru masuk 2017. Itu aja, duit saya sudah masuk tuh. Nah, bagaimana dengan data licensing yang pembelinya sudah jelas-jelas bukan manusia? Kalaupun mungkin disuruh manusia ya, tapi dia tuh bisa compile dari segala macam kontributor untuk kemudian compile jadi satu menjadi foto seperti ini tadi ketika saya kepengen punya villa di Canggu. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman yang kepengen ngikutin peralatan fotografi saya, sederhana. Peralatan saya itu tidak lebih dari 7 juta untuk satu body camera dan 3 lensa. Teman-teman bisa cek linknya di bawah. Jadi sebuah peralatan satu set yang biasa saja. Tapi untuk keperluan stok fotografi dalam tahap awal ya, sudah lebih dari cukup untuk teman-teman bisa bikin karya. Matur nuwun, kita ketemu lagi di video berikutnya besok pagi. Pantengin terus channel saya. Sampai ketemu besok pagi jam 5. Goodbye guys.